Selamat datang di Pau Channel. Saluran berita orang-orang soleh. Pau Channel, saluran kebanggaan kita semua. Sebelum menginjak kisah berikut, silakan tekan tombol subscribe dan like, agar tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin arsalahullahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa azwajihi thahirati ummahatil mu'minin wa ala alihi thayyibina wa ashabil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Salam sejahtera bagi para pemirsa Pau Channel dimanapun Anda berada. Kabar baik semoga selalu menyertai Anda semua. Mari kita berdoa bersama semoga pandemi virus corona ini segera menghilang dan berakhir, dan tidak ada lagi pandemi-pandemi yang lain. Serta kita semua para subscriber dan pemirsa yang budiman, semoga selalu diberikan limpahan rezeki, kasih sayang dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, bahagia dunia akhirat, terbebas dari segala macam hutang piutang, terhindar dari riba, terhindar dari segala mara bahaya, terhindar dari segala macam fitnah akhir zaman, dilancarkan dalam segala urusannya, diberikan berkah dalam hidupnya, keluarganya, dan tidak kurang dari sesuatu apapun, dan semoga di akhir hayat diberikan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini Pau Channel akan berbagi cerita tentang Mbah Hamid dan Guru Bangil, wali agung antara masyhur dan mastur. Bagaimana kisah menariknya? Mari kita simak bersama. Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah Umar merasa tidak nyaman dengan segala kemasyhurannya. Suatu ketika Kiai Haji Abdul Hamid pernah berkata, "Saya ingin sekali seperti Kiai Sarwani Abdan. Dia itu alim tapi mastur atau tertutup, tidak masyhur, tidak terkenal. Kalau saya ini sudah terlanjur masyhur, jadi saya ini sering kerepotan karena harus menemui banyak orang. Menjadi orang masyhur itu tidaklah mudah, bebannya itu loh berat. Kalau Kiai Sarwani itu enak, jadinya tidak banyak didatangi orang-orang." Di lain kesempatan ada kisah dari Mas Muhammad Baihaqi, putra dari Haji Muhdhar Maksum, Ampel, Surabaya. Haji Muhdhar Maksum adalah tuan rumah tempat pertemuan bersejarah tersebut, sekaligus didaku sebagai juru potret atas pertemuan itu. Mas Baihaqi bercerita yang didapat dari ayahnya, Haji Muhdhar. Kiai Haji Sarwani Abdan kebiasaannya bila saat haul Kanjeng Sunan Ampel pada bulan Sya'ban, maka beliau berziarah di pagi hari sebelum acara puncak haul, yaitu ba'da asar. Sedangkan Kiai Haji Abdul Hamid datangnya sebelum waktu sholat asar. Pada waktu itu Kiai Haji Abdul Hamid datang ke Masjid Agung Ampel untuk menghadiri haul agung Kanjeng Sunan Ampel, dan beliau datangnya bertepatan dengan waktu orang-orang mau sholat asar, dan rencananya setelah itu beliau mau hadir di makam Sunan Ampel. Namun kenyataannya justru tidak bisa hadir, karena sejak Kiai Hamid masuk wilayah Masjid Ampel, sudah banyak orang-orang berebut minta salaman disebabkan oleh kemasyhuran beliau itu. Untuk menghindari orang-orang yang ingin bersalaman dengan beliau, maka Kiai Hamid segera melakukan sholat sunat 2 rakaat. Bila ada yang mau salaman, Kiai Hamid sholat sunat 2 rakaat lagi sambil terus menunggu sholat asar dimulai. Ketika sholat asar dimulai dan jamaah pada mengisi shaf-shaf sholat, ketika itulah Kiai Hamid bersiasat bergegas keluar dari Masjid Ampel
untuk pulang dan memutuskan tidak jadi menghadiri haul Kanjeng Sunan Ampel. Di dalam perjalanan pulang dari Masjid Ampel ke Jalan Raya Ampel mau menuju mobil, ketika itu Haji Hasan, adik dari Haji Muhdhar, berhasil salaman dan memberitahukan kepada Kiai Hamid bahwa Guru Syarwani ada di rumah kakaknya Haji Muhdhar yang dekat saja dari Ampel. Dan langsung seketika itu juga Kiai Hamid meminta kepada Haji Hasan agar diantarkan menemui Guru Syarwani Bangil. Pertemuan Kiai Haji Abdul Hamid dan Kiai Haji Syarwani Abdan. Masuklah Kiai Haji Abdul Hamid. Beliau masuk ke rumah kakak dari Haji Hasan yakni Haji Muhdhar bersama dengan diikuti beberapa ulama, yaitu Al-Hafidh Kiai Haji Dahlan Peneleh, Kiai Haji Abdurrahim bin Kiai Haji Syadzili, Kiai Pendem Malang, Kiai Haji Bustami bin Kiai Haji Kusnan Surabaya, dan lain-lain. Seketika itu juga Haji Muhdhar segera memberitahukan kepada Guru Syarwani bahwa sekarang ada Kiai Hamid di ruang tamu depan. Maka langsunglah Guru Syarwani Bangil bergegas menemui Kiai Hamid yang sedang menunggu Kiai Haji Muhammad Syarwani. Maka terjadilah pertemuan kedua ulama tersebut di rumah Haji Muhdhar. Saat itu Kiai Hamid dan Guru Syarwani Bangil saling merangkul dan mencium tangan. Momen indah saat itu antara lain, Kiai Hamid meminta agar Guru Syarwani bersedia bertukar selendang surban putih yang dipakai Guru Syarwani ditukar sama sorban Kiai Hamid. Maka bertukarlah sorban kedua ulama tersebut. Sorban bekas Guru Syarwani oleh Kiai Hamid dipakai imamah di atas kepala, sedangkan sorban bekas Kiai Hamid oleh Guru Syarwani diselempangkan, diletakkan di pundak leher. Setelah itu dibawalah Kiai Abdul Hamid dan Guru Syarwani menuju ke dalam ruang keluarga Haji Muhdhar. Setelah itu Kiai Abdul Hamid meminta siwak bekas yang baru saja dipakai Guru Syarwani Bangil agar diberikan kepada Kiai Haji Hamid. Kiai Hamid tidak mau meminum kopi yang baru, malahan justru meminum bekas kopi yang diminum oleh Guru Syarwani. Setelah tahu kopinya diminum, Guru Syarwani pun meminum kembali kopi yang bekas diminum Kiai Haji Hamid tersebut. Pada saat perbincangan kedua wali tersebut, Haji Muhdhar mengabadikan momen tersebut dengan difoto-foto. Tapi alangkah terkejutnya, kamera tidak bisa dipencet, seperti macet. Melihat Haji Muhdhar kebingungan, maka Kiai Hamid berkata, "Kenapa? Apakah kameranya rusak ya?" Dijawab Haji Muhdhar, "Iya, macet Kiai." Lalu Guru Syarwani bilang kepada Kiai Hamid bahwa itu dilakukan untuk kenang-kenangan foto. Kemudian Kiai Hamid menyuruh Haji Muhdhar untuk menyerahkan kamera agar bisa dipegang sama Kiai Hamid. Sambil dipegang dan diputar-putar kamera yang ada di tangan Kiai Hamid, setelah itu baru menyerahkan kembali kamera tersebut kepada Haji Muhdhar. Dan Haji Muhdhar menyuruh keponakannya untuk mencoba kembali foto, dan ternyata kamera tidak macet lagi. Sambil berkata Kiai Hamid, "Gawe kenangan ya." Ketika Kiai Hamid mau pamit pulang, maka Guru Syarwani minta doa kepada Kiai Hamid dan bilang kepada Haji Muhdhar, saudara dan keluarganya yang hadir di rumah itu, bahwa Kiai Hamid ini waliullah. Mendengar ucapan tersebut dibalas langsung oleh Kiai Hamid, "Yang wali itu ya yang ada di sampingku ini," sambil menunjuk ke Guru Syarwani Abdan. Jadi minta doanya sama beliau saja, Kiai Syarwani. Karena kedua ulama ini saling tawadhu dan tidak mau berdoa, akhirnya Haji Muhdhar memberanikan diri menengahi dengan bilang, "Kalau begitu bergantian saja yang mendoakan, kita-kita yang di sini ikut mengamini saja." Akhirnya mereka berdua bersedia berdoa bergantian. Kemudian Kiai Hamid minta bila ada pintu keluar yang lain
maka beliau maunya keluar dari selain pintu masuk yang awal. Oleh Haji Muhdhor, Kiai Hamid diantarkan keluar rumah bersama Guru Syarwani dari pintu belakang rumah sesuai permintaan Kiai Hamid. Karena di pintu depan sudah penuh orang-orang menunggu Kiai Hamid keluar rumah hanya untuk sekedar bersalaman saja. Di tengah perjalanan menuju mobil, Kiai Hamid memberitahukan kepada Kiai Bustami bahwa Guru Syarwani ini bagikan rumah yang pagarnya terbuka lebar. Kiai Bustami spontan bertanya, apa maksudnya Kiai Hamid berkata itu? Kiai Hamid pun menjawab, kalau makom derajat Guru Syarwani itu tinggi, tetapi tidak mau dikenal orang, tapi siap menerima tamu kapan saja. Berpuluh tahun kemudian akhirnya ketika kedua wali besar ini telah wafat, terjadi ikatan kekerabatan besanan, yaitu cucu Kiai Hamid, putra Gus Nasih, menikahi cucu Guru Syarwani, putri dari Guru Kashful Anwar. Semoga Allah menjadikan kita sebagai penerus pengamal ajaran-ajaran Kiai Abdul Hamid Pasuruan dan Guru Syarwani Abdan Bangil. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah Sobat Pro Channel dimanapun Anda berada, itulah kisah yang dapat kami sajikan untuk kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan tambahan wawasan dan ilmu kepada kita semua, dan semoga bermanfaat di kemudian harinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like and share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Dari kami, apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon untuk dimaafkan, karena sesungguhnya kekurangan dan kesalahan datangnya adalah dari kami, sedang kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.